Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini merah meronah semua ya. Bahkan kalau kita lihat di sini terjadi koreksi yang cukup dalam juga di PP ya, 3,20%. Tapi ya bisa dibilang ini kewajiban ya, habis makan cuci piring ya, atau habis naik pasti dia terjadi koreksi. Karena seperti yang selalu saya ulangi ke teman-teman semuanya, kalau seandainya kalian sudah profit ya take profit dulu ya, tapi jangan 100%. Nah, karena indikasi-indikasi ini, indikasi-indikasi TP atau take profit ini dilakukan juga para whale ya atau para investor besar. Karena semuanya tujuan mau untung ya. Tapi yang paling mendominasi adalah mother of crypto ya atau Bitcoin ini ya, karena ini terjadi koreksi menurut saya 1,1, 1,2 atau 1,3% teman-teman. Untuk Bitcoin itu tinggi banget kalau terjadi koreksi seperti itu. Apalagi di beberapa hari ini teman-teman ya, koreksi itu hampir terjadi itu 8% untuk Bitcoin ya. Dari harga 66 dia terjun ke 60 kemarin. Tapi sekarang grow up lagi di 61 teman-teman ya. Dan di sini untuk Shiba Inu khususnya saya akan bahas hari ini teman-teman, terjadi koreksi 0,65 persen. Sedangkan kalau kita lihat yang lain di bawah teman-teman, banyak juga yang cukup dalam ya, seperti LYX ini teman-teman ya. Padahal supply-nya sedikit, dia ngedamnya 4% lebih ya. Kalau sini BRN hampir 5% ya. SLT teman-teman ya, di sini 9,05 ya. Dalam banget teman-teman. Terus ada XRP ya, terjun hampir 10% ya. Untuk SATS terjun hampir 5% juga. Jadi rata-rata mengikuti Bitcoin kalau saya lihat di sini ya. 90% mengikuti koreksinya Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Oke, di video kali ini ya seperti judul dan thumbnailnya teman-teman ya, saya mau bahas info terbaru terkait Shiba Inu ya. Kita lihat chartnya dulu ya. Ini saya bikin chartnya teman-teman ya per week ya. Jadi satu candle ini 1 minggu. Sebenarnya kalau kita hitung di 3 minggu terakhir, Shiba Inu progresnya positif teman-teman ya, karena ada 3 candle terakhir ini ya, ini hijau ya. Nah di minggu keempat ini terjadi koreksi ya, dan saya rasa ini wajar saja ya kalau kita, karena gini teman-teman ya, kalau kita ambil apa namanya, garis support dan resisten teman-teman ya, ini jatuh di ini sideway lama ini ya, sideway lama di area sini, ini sebenarnya support teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan terjadi kenaikan lanjutan walau per video ini saya buat terjadi koreksi. Ingat ya, time frame mingguan ya. Kalau kita ketemu di minggu depan lagi, saya yakin ini sudah pola bullish ya. Karena kenapa teman-teman ya? Ini juga yang dilihat oleh para whale atau investor besar ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sudah ada newsnya ya, diangkat dari cryptoinmedia.com. Kalian lihat ya, aktivitas whale Shiba Inu ini naik 360% ya. Jadi kalau kita berpikir atau let's say gini lah ya, mungkin bosen sih kita ngehold Shiba ya, atau dapat berita dari Shiba Inu ya, ataupun mau beli pun ada yang bosen, ada yang males, harganya gitu-gitu aja. Tetapi teman-teman ya, berbanding terbalik dengan investor besar yang makin ke sini makin berani nyerok Shiba ya. Contohnya ya di berita ini teman-teman ya, ada 573 juta transaksi, ada 573 juta dolar ya dalam waktu 7 hari mereka beli Shiba. Padahal kalau kita berpikir, wah kenapa sih mereka beli Shiba ya? Kenapa mereka nggak beli Bitcoin dan lain-lain ya? Terjadi kebingungan juga di situ teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, pandangan saya teman-teman ya, mereka berani nyerok Shiba karena sirkulasi supply Shiba itu sudah 100% di market. Jadi investor besar ini dia ngambil banyak-banyak, dia nggak takut nanti didam sama developer dan tim dan lain-lain ya. Itu fakta teman-teman ya, karena memang sirkulasi supply Shiba sudah full di market. Bukan cuma itu teman-teman ya. Artikel kedua ya, di sini ada beberapa prediksi ya di beberapa minggu ke depan ya, waspada lonjakan harga Shiba di beberapa minggu ke depan. Bahkan ini diprediksi oleh dua orang yang terkenal ya, analis lah ya. Ini dari Unipix ya dan Bonggai. Ya, mereka memprediksi bahwa token berbasis meme ini atau Shiba Inu ini akan mengalami lonjakan besar dalam beberapa minggu mendatang, dan prediksi ini muncul setelah Shiba Inu mencapai level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa faktor di sini ya. Kalau kita
kembali ke news yang tadi ya. Ini patut digarisbawahi semua sih teman-teman ya. Jadi ada 4 faktor di sini atau bisa dibilang gini ya, eee prediksi bullish-nya ya. Jadi pertama sinyal bullish ya, dengan adanya, tindakan investor besar atau whale seperti ini, otomatis ini akan memicu bullish karena FOMO ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kedua, volume transaksi yang signifikan. Jadi orang-orang besar ya, whale-whale atau investor besar, mereka kalau masuk di suatu aset teman-teman ya, mereka masuk di aset-aset yang pasti ya, dalam arti, untuk cash kali ini ya, di Shiba Inu ya. Selain sirkulasi, dia juga masuk 15 besar ya, kripto terbesar kira-kira seperti itu menurut coin market cap ya. Dan ketiga di sini ada pengaruh well terhadap harga juga ya, tentu saja semakin banyak yang beli semakin naik harganya. Tetapi di sini kita jangan hanya berpikir atau jangan hanya fokus ketika well membeli. Ingat mereka juga manusia, mereka juga akan take profit. Itu kenapa mereka beli ya. Terus kalau kita mengacu indikator teman-teman ya, di sini untuk memastikan bahwa aktivitas whale benar-benar berkontribusi pada tren bullish. Jadi ini faktor-faktor yang menurut saya nyambung dengan news yang tadi ya dalam beberapa minggu ke depan untuk jadi waspada untuk loncatan harga Shiba Inu di beberapa minggu ke depan. Ini sangat-sangat nyambung teman-teman. Tapi sekali lagi ya, saya nggak pernah mengajak kalian untuk oh ayo beli dan lain-lain. Minimal saya update beritanya dan kemungkinan teman-teman ya, kalau kita kembali ke chartnya, kemungkinan di minggu ke depan ya akan terjadi kenaikan, akan ada candle hijau lagi. Ya, ini saya ambil time frame 1 minggu ya. Jadi kalau kita hitung di beberapa bulan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 1 bulan, di 1 bulan setengah yang lalu masih terhitung sideway teman-teman ya. Kalau kita tarik garis dari sini ya ini masih masih terhitung sideway teman-teman ya. Nanti dia naiknya di sini ya. Naiknya di sini. Jadi saya rasa sideway ini ya, ini jadi titik support ya untuk menuju resisten baru. Karena di sini belum resisten. Ini time frame 1 minggu teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, bullish lah menurut saya untuk Shiba Inu ya. Tapi sekali lagi ya, di sini saya nggak ngajak kalian harus beli dan lain-lain. Itu terserah kalian. Karena saya pun ya, saya jujur minus juga di Shiba, tetapi tetap saya hold ya. Prinsip saya tuh gini teman-teman ya, kalau kalau kalian minus ya, itu masih floating ya, masih floating loss ya. Ketika kalian cut loss ya itu baru loss ya, itu baru kehilangan uang, kira-kira seperti itu. Jadi selama kalian masih ngehold ya, itu masih dibilang floating, belum real loss ya. Karena apa? Karena belum kalian cut loss ya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Semoga market makin membaik ya ke depannya ya. Dan seperti itu saya akhiri, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.